sahabat bisnis dan profesional, teman-teman semuanya, bersama saya Sian dari Trend Development Center, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang consulting, training, and coaching di bidang sales, marketing, bisnis, dan manajemen. Hari ini saya akan sharing mengenai STAR Problem Solving, sebuah konsep pemecahan masalah yang sudah saya training dan kemudian saya coaching untuk berbagai perusahaan di Indonesia, dan ternyata sangat efektif untuk memecahkan berbagai persoalan permasalahan di dalam organisasi dan perusahaan. Sebelum saya masuk ke dalam STAR, konsep untuk problem solving, saya akan sharing mengenai apa itu definisi mengenai problem atau permasalahan. Permasalahan adalah adanya gap antara ekspektasi, standar yang kita inginkan, yang perusahaan inginkan, yang organisasi inginkan, dengan aktual atau realita di lapangan. Gap inilah yang akan kita selesaikan, kita identifikasi, kita cari tahu, dan kemudian solusi apa yang kita bisa berikan sehingga perusahaan akan mampu mencapai ekspektasi atau target-target yang diinginkan untuk dicapai. Permasalahan yang ada pada organisasi atau perusahaan bisa saja adalah target pertumbuhan yang tidak tercapai. Pimpinan menginginkan target sebesar X% dan ternyata realisasinya adalah di bawah angka yang ditetapkan atau diharapkan. Yang kedua adalah profitabilitas. Target keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan ternyata tidak tercapai, gap inilah yang dinamakan problem yang harus diselesaikan. Yang ketiga adalah target kepuasan pelanggan yang tidak tercapai. Misalnya, komplain yang semakin meningkat, melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah market share atau pangsa pasar yang tidak dicapai oleh sebuah perusahaan. Yang kelima adalah produktivitas atau performance kinerja dari SDM perusahaan yang tidak tercapai. Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, STAR Problem Solving merupakan konsep yang sangat efektif untuk memecahkan berbagai persoalan dalam organisasi atau perusahaan. Yang pertama adalah spesifik. S yang pertama adalah spesifik. Perusahaan harus spesifik terhadap persoalan yang dihadapi. Misalnya, contohnya, target penjualan yang tidak tercapai. Angka targetnya berapa, realisasinya berapa. Harus spesifik, ya, sehingga mempermudah untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua adalah traceability. Data-data yang mendukung persoalan yang dihadapi oleh perusahaan harus dapat digali, ditelusuri, dan dibuktikan sehingga data-data ini bersifat otentik yang dapat dijadikan sebagai bukti terhadap permasalahan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Artinya, misalnya sebuah perusahaan mengalami penurunan penjualan atau tidak tercapainya target penjualan. Data-data yang menunjukkan misalnya penjualan seperti mingguan, bulanan, dan tahunan, semuanya harus bisa di-trace, dibuktikan, diambil untuk mendukung persoalan spesifik yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, alternatif. Setelah perusahaan mengetahui persoalan yang dihadapi, setelah mengetahui data-data yang mendukung dan mensupport terhadap persoalan yang dihadapi, semuanya dengan bukti otentik, perusahaan bisa menggunakan atau memilih berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi bukan hanya ada satu alternatif saja. Yang sangat bagus adalah harus memiliki beberapa alternatif. Sehingga jikalau alternatif yang pertama tidak efektif menyelesaikan persoalan yang ada, perusahaan bisa menggunakan alternatif kedua dan ketiga. Tentunya mempertimbangkan yang paling efisien dari segi waktu, biaya, dan SDM yang menjalankan. Selanjutnya, yang keempat adalah respon. Ya, respon ini adalah pilihlah alternatif yang paling baik, yang paling efektif, yang paling menguntungkan perusahaan, yang tentunya win-win solusi bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab, sehingga keputusan yang diambil bersifat jangka panjang dan bersifat mendukung perkembangan perusahaan untuk di masa yang akan datang. Demikianlah STAR Problem Solving. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya.